Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hafid selaku dosen mata kuliah Etika Profesi TIK dan teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat melakukan presentasi pada hari ini untuk mempresentasikan jurnal dari kelompok 2 yang berjudul Eksistensi Cyber Law dalam menangani infringement of privacy di era kejahatan cyber. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan saya Adila Bulan Suci dengan NIM 12220024. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fazira dengan NIM 122220022. Perkenalkan, nama saya Inge Yuska Anastasia dengan NIM 1222023 Perkenalkan, nama saya Mandariana dengan NIM 12220573. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Anissa dengan NIM 12221040. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh Amanda. Silakan Amanda. Baik, terima kasih Mbak Dila. Pendahuluan dan latar belakang, saya akan memulai pemaparan dengan pendahuluan dan latar belakang dari jurnal kami, Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK saat ini begitu pesat, membuat semua menjadi serba mudah. Segala aktivitas yang dulunya hanya dapat dilakukan secara langsung, kita dapat dilakukan melalui jaringan internet. Namun, informasi pribadi yang dulunya disimpan dengan aman, kita dapat diakses dan disebarluaskan dengan mudah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut membuka peluang terjadinya berbagai tindak kejahatan, salah satunya adalah pelanggaran terhadap privasi yang dikenal juga sebagai infringement of privacy. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data privasi atau Undang-Undang atau UU PDP telah mencoba mengatur aktivitas di dunia maya termasuk dalam hal perlindungan privasi. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan metode kejahatan baru di dunia maya, regulasi yang ada dinilai masih belum mampu sepenuhnya melindungi hak privasi individu dan belum bisa memberikan kepastian hukum. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya keberadaan cyber law dan eksistensinya dalam menangani pelanggaran privasi di era kejahatan cyber. Selanjutnya, tujuan penelitian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis pentingnya cyber law dalam melindungi hak privasi. Yang kedua, meninjau kasus pelanggaran privasi di Indonesia dan dunia beserta motif dan penyebabnya. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi dan solusi untuk penguatan perlindungan data. Lanjut. Selanjutnya ada kajian literatur. Setiap kali membicarakan suatu topik, sangat penting untuk mengetahui dan memahami apa yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan agar kita mencapai pemahaman yang lebih baik dan dapat menemukan solusi atas suatu permasalahan. Lanjut. Selanjutnya ada cybercrime dan cyber law. Kajian teori ada yang pertama adalah mengenai cybercrime dan cyber law. Cybercrime adalah kegiatan ilegal yang dilakukan di dunia maya
dengan perantara komputer atau peralatan elektronik lainnya. Ini mencangkup teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti ponsel, smartphone, dan lainnya yang bisa dilakukan melalui jaringan elektronik global. Cybercrime berkaitan dengan pelanggaran privasi, terutama melibatkan pencurian data pribadi, penyalahgunaan identitas, dan penyebaran informasi sensitif tanpa persetujuan. Sedangkan cyber law adalah istilah yang merujuk kepada hukum dalam penggunaan teknologi informasi, baik yang berhubungan dengan kejahatan melalui jaringan internet, perlindungan terhadap kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, keuangan, rahasia, dan keamanan yang berkaitan dengan tujuan data daya teknologi, sehingga hukum cyber digunakan untuk menegakkan segala tindakan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam dunia cyber yang dapat merugikan kepentingan hukum orang lain. Menurut Jonathan Rosner, ruang lingkup cyber law yaitu copyright, trademark, defamation, hate speech, hacking, viruses, illegal access, dan privacy. Selanjutnya ada hak atas privasi dalam dunia digital. Menurut Alan Westin, 1967, privasi adalah hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam dunia digital, privasi mencangkup yang pertama, data identitas berupa nama, alamat, nomor telepon, dan yang kedua, data transaksi keuangan, yang ketiga, lokasi geografis, yang terakhir, data perilaku online atau aktivitas pencarian dan kebiasaan browsing. Untuk selanjutnya, ada pelanggaran privasi yang akan disampaikan oleh Inge. Silakan Inge. Selanjutnya ada penjelasan mengenai apa itu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum dan mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Jenis pelanggaran privasi yang paling umum meliputi yang pertama, pencurian identitas. Pencurian identitas seperti informasi pribadi seseorang, itu seperti nomor identitas, data kartu kredit, atau informasi perbankan dicuri dan digunakan oleh pelaku untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Lalu yang kedua ada pengintaian atau pengawasan. Pengawasan yang tidak sah, di mana seorang dipantau atau diintai tanpa sepengetahuannya secara digital melalui kamera pengawas, lacak GPS, atau software spyware yang dipasang di perangkat korban. Lalu yang ketiga ada penggunaan data tanpa izin, data pelanggan dalam dunia bisnis dan pemasaran jika digunakan atau dibagikan tanpa persetujuan pengguna. Ini juga dianggap sebagai pelanggaran privasi. Lalu yang keempat ada doxing. Praktik menggunakan informasi pribadi seseorang seperti alamat rumah, nomor telepon, atau email di ruang publik dengan tujuan untuk merugikan atau mempermalukan orang tersebut. Lalu menurut Solow 2006, dalam konsep privasi taksonomi membagikan pelanggaran privasi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, yaitu ada information collection, yaitu pengumpulan data tanpa izin. Lalu yang kedua ada information processing, yaitu penyalahgunaan pengolahan data. Lalu yang ketiga ada information dissemination, yaitu penyebaran informasi pribadi. Lalu yang keempat ada invasion, yaitu gangguan langsung terhadap kehidupan pribadi. Next. Lalu ada bentuk-bentuk pelanggaran privasi.
Yang pertama ada data breach, yaitu kebocoran data pengguna dari database perusahaan. Lalu yang kedua ada phishing. Phishing adalah teknik manipulasi untuk memperoleh data pribadi. Lalu yang ketiga ada identity theft, itu untuk menggunakan identitas orang lain untuk aktivitas ilegal. Lalu yang keempat ada spyware dan malware, perangkat lunak yang berbahaya yang mencuri data pengguna. Lalu yang kelima ada social engineering, yaitu untuk memanipulasi korban untuk memberikan informasi pribadi. Selanjutnya, kerangka hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 menjadi payung hukum pertama yang mengatur perlindungan data di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan antara lain. Yang pertama, pasal 26 mengenai perlindungan data pribadi. Lalu yang kedua ada pasal 30 mengenai akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik. Lalu yang ketiga ada pasal 31 mengenai penyadapan elektronik tanpa izin. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2006 yang bertujuan memperjelas, menyempurnakan, dan menyesuaikan ketentuan hukum cyber di Indonesia. Beberapa poin penting dalam perubahan ini antara lain. Yang pertama ada pasal 26 ayat 3 mengenai penambahan hak untuk menghapus informasi pribadi dari sistem elektronik atau right to be forgotten. Lalu yang kedua ada pasal 27 ayat 3 yaitu mengenai perubahan ancaman pidana atas penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi maksimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Lalu yang ketiga ada pasal 29, yaitu mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sistem elektronik dengan pidana maksimal 4 tahun. Lalu yang keempat ada pasal 36, yaitu mengenai pidana untuk kerugian ekonomi. Lalu yang kelima ada pasal 40 mengenai penegasan wewenang pemerintah. Lalu yang keenam ada pasal 43A, itu penambahan ketentuan. Lalu pasal yang terakhir ada pasal 45 dan 46, itu tentang penegasan pidana denda. Next. Selain itu, ada Undang-Undang PDP yang disahkan pada 17 Oktober 2022 dan berlaku efektif mulai 17 Oktober 2024. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mengatur lebih rinci tentang yang pertama definisi data pribadi, lalu yang kedua hak pemilik data, lalu yang ketiga kewajiban pengendali dan pemproses data, lalu yang keempat sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran. Undang-Undang PDP juga mengadopsi banyak prinsip dari GDPR seperti consent based processing dan data breach notification. Lalu ada kerangka hukum internasional. Hukum internasional yang relevan dalam perlindungan data dan privasi meliputi yang pertama General Data Protection Regulation (GDPR) di unit Eropa. Lalu yang kedua ada Convention 118 tentang perlindungan individu terhadap pemrosesan data pribadi. Lalu yang ketiga ada Budapest Convention on Cybercrime. Lalu kerangka hukum di negara lain.
Itu ada PDPA dari Singapura, lalu ada APPI dari Jepang, lalu yang terakhir ada PIPA dari Korea Selatan. Beberapa studi membandingkan GDPR dengan Undang-Undang PDP Indonesia menemukan bahwa meskipun ada kemiripan dalam prinsip dasar seperti transparansi dan akuntabilitas, Undang-Undang PDP masih belum sekomprehensif GDPR. Indonesia tidak memiliki satu lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Selanjutnya tentang implementasi cyber law di Indonesia yang akan disampaikan oleh Adila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan implementasi cyber law di Indonesia. Beberapa tantangan dalam penerapan cyber law di Indonesia antara lain, yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak privasi. Kemudian beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE itu masih multitafsir. Minimnya kapasitas aparat penegak hukum, kemudian banyak kasus dengan karakteristik cyber yang rumit, seperti kejahatan lintas negara, kemudian perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga regulasi menjadi cepat usang, lalu adanya tumpang tindih regulasi antar berbagai sektor, dan yang terakhir adanya isu yurisdiksi karena kejahatan cyber itu bisa lintas negara. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum yang berkelanjutan, penguatan dari segi penegakan hukum, dan peningkatan kapabilitas teknologi serta kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan dalam implementasi cyber law. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode studi pustaka atau library research dari berbagai sumber, yaitu dari buku-buku, dari jurnal ilmiah, dari artikel penelitian, dan juga dari dokumen hukum seperti Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Selanjutnya, itu ada pembahasan. Pada bagian ini, kami akan membahas kasus pelanggaran privasi, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, beserta motif penyebab serta analisis relevansi penerapan cyber law dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran privasi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan studi kasus di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya resiko terhadap pelanggaran privasi individu. Berikut pelanggaran-pelanggaran privasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus peretas Bjorka yang berlangsung pada tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 pertama kali muncul itu ketika menjual data pelanggan Tokopedia di Bridge.to. Kemudian pada tahun 2022, Bjorka meretas data 26 juta riwayat penelusuran pelanggan IndiHome. Meretas sistem surat menyurat milik Presiden Jokowi yang berlangsung selama tahun 2019 sampai 2021, yang mana pelanggaran tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran privasi berupa pengintaian, kemudian melakukan peretasan dan mempublikasikan data pribadi beberapa pejabat atau yang disebut dengan doxing, meretas data masyarakat terkait pemilu, data SIM card Kominfo, dan data pengguna My Pertamina, dan juga data pengguna Peduli Lindungi. Pada tahun 2023, Bjorka mengunggah dan menjual file berisi data anggota BPJS Kesehatan. Kemudian membocorkan dan menjual data pemilik paspor secara daring, dan juga menjual data pengguna IndiHome. Terakhir, pada September 2024, hacker Bjorka itu menjual 6 juta data pajak di forum jual beli daring. Pelanggaran privasi yang dilakukan Bjorka berupa pencurian identitas, penggunaan data tanpa izin, doxing, dan pengintaian. Meskipun rutin membobol data, Bjorka masih melenggang bebas. Hal ini mengindikasikan bahwa polisi cyber Indonesia masih belum mumpuni.
Kasus yang kedua adalah kasus Tokopedia. Pada tahun 2020, lebih dari 91 juta akun pengguna dilaporkan bocor dan dijual di dark web. Insiden ini menimbulkan keresahan publik dan mempertanyakan standar keamanan data perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dari sisi hukum, kasus ini seharusnya dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 26, 30, dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Namun, pada praktiknya tidak ada hukuman spesifik terhadap perusahaan dalam kasus ini. Korban pun tidak mendapatkan kompensasi. Kejadian ini menegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menegakkan perlindungan privasi di Indonesia. Selanjutnya, kasus yang ketiga adalah kasus BPJS Kesehatan. Pada tahun 2021, 279 juta data pribadi penduduk dilaporkan bocor dan dijual di forum daring. Nah, kasus ini menjadi sangat krusial. Namun hingga kini belum ada sanksi terhadap BPJS Kesehatan sebagai pengelola data. Ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip accountability dalam pengelolaan data publik. Kemudian yang keempat itu ada kasus penjualan data konsumen e-commerce, di mana pada tahun 2022 data pengguna e-commerce seperti Bukalapak dan Lazada itu dijual secara ilegal di forum daring. Pada Januari 2022, Kominfo mencatat bahwa sektor e-commerce dan instansi pemerintah menjadi target utama peretasan dan kebocoran data. Ini mengindikasikan lemahnya sistem keamanan data di sektor bisnis digital Indonesia. Padahal kewajiban Mersan itu sudah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur langkah penting yang harus dilakukan oleh platform digital, yakni memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi. Kemudian apabila terdapat kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi akibat terjadinya kebocoran data, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban terhadap pihak yang melakukan kesalahan atas kejadian tersebut. Tetapi banyak perusahaan tidak mengumumkan insiden kebocoran data kepada publik. Selanjutnya, ada kebocoran data di Pusat Data Nasional. Pada tahun 2024 terjadi kebocoran data di Pusat Data Nasional. Insiden ini menyebabkan lumpuhnya berbagai layanan publik. Serangan ini mengendalikan ransomware varian Lockbit 3.0 dan diduga dilakukan oleh kelompok ber- cyber brain chipper yang diyakini berbasis di wilayah Eropa Timur. Hal ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan cyber nasional. Dari sisi hukum, kasus ini seharusnya dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 46 ayat 3, Pasal 52 ayat 3, Undang-Undang ITE, seharusnya dapat dikenai sanksi 8 tahun penjara. Namun hingga saat ini belum ada pelaku yang ditangkap karena pelaku berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber lintas negara. Yang terakhir itu ada kasus Ria Ricis. Pada tahun 2024, YouTuber Ria Ricis menjadi korban dugaan pemerasan dan pengancaman data pribadi. Pelaku melakukan pemerasan dan ancaman kepada manajer Ria Ricis menggunakan nomor telepon yang berbeda dan berlangsung selama 5 hari. Terduga nekat melakukan pemerasan karena motif ekonomi dengan melakukan akses ilegal, yaitu meretas sistem elektronik yang berisi informasi atau dokumen elektronik pribadi dan mengancam menyebarkannya atau yang disebut dengan doxing. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tadi, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus yang terjadi itu berupa bentuk pelanggaran privasi, berupa pencurian identitas dan penggunaan data tanpa izin, doxing dan pengintaian dengan kebanyakan motifnya adalah motif ekonomi. Untuk selanjutnya, kasus pelanggaran privasi yang terjadi di dunia internasional akan dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
menyampaikan studi kasus pelanggaran privasi yang terjadi di dunia internasional. Yang pertama ada skandal Facebook dan Cambridge Analytica yang pada tahun 2018 mengungkapkan pencurian data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan. Data ini digunakan untuk memanipulasi perilaku pemilihan dalam kampanye politik, termasuk pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Facebook dituduh gagal melindungi data penggunanya dan akhirnya dijatuhi denda sebesar 5 miliar USD oleh Federal Trade Commission. Kasus ini menjadi contoh pentingnya prinsip konsen dalam pengelolaan data yang merupakan pilar utama GDPR di Eropa. Next. Yang kedua ada kebocoran data Aadhaar India tahun 2018. Aadhaar adalah sistem identifikasi biometrik terbesar di dunia yang dikelola oleh pemerintah India yang melibatkan lebih dari 1,1 miliar warga. Pada tahun 2018, data Aadhaar dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di pasar gelap. Meskipun pemerintah India menyangkalnya, kasus ini mempercepat lahirnya Data Protection Bill di India sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan data pribadi warganya. Next. Yang ketiga ada peretasan Marriott International 2018. Marriott International mengalami kebocoran data yang mempengaruhi lebih dari 500 juta tamu di seluruh dunia. Informasi yang bocor meliputi nama, alamat, nomor paspor, dan data keuangan. Insiden ini menjadi salah satu ujian pertama terhadap penerapan GDPR di Eropa. Regulasi Inggris Information Commissioner Office ICO menjatuhkan denda sebesar 99 juta pound sterling kepada Marriott karena gagal melindungi data pribadi tamunya. Semua ini menunjukkan perlunya sistem hukum data yang kuat dan juga transparan. Next. Motif dan penyebab. Motif dari kasus-kasus pelanggaran privasi yang terjadi terlihat bahwa pelanggaran privasi dalam konteks kejahatan cyber pada umumnya dilatar belakangi oleh berbagai motif, baik ekonomi, politik, maupun psikologis. Motif ekonomi menjadi yang paling dominan, di mana pelaku berusaha memperoleh keuntungan finansial melalui penjualan data, pemerasan, atau penyalahgunaan identitas korban. Selain itu, motif politik seperti manipulasi opini publik atau pengawasan ilegal juga mulai marak, seperti terlihat dalam kasus Cambridge Analytica. Di sisi lain, pelanggaran privasi juga sering terjadi karena kelalaian institusi, lemahnya sistem keamanan data, serta kurangnya kesadaran hukum dan etika dalam pengelolaan data pribadi. Penyebab terjadinya pelanggaran privasi adalah karena penyebab sistemik, seperti tidak adanya otoritas pengawasan, regulasi yang belum komprehensif, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga turut memperparah situasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap motif dan penyebab ini penting sebagai dasar untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan privasi di era digital. Next. Analisis dan implikasi terhadap cyber law. Dari rangkaian kasus baik di Indonesia maupun di dunia internasional menunjukkan beberapa hal yang penting. Pertama, pentingnya negara memiliki regulasi perlindungan data yang kuat. Dua, perusahaan pengelolaan data harus akuntabel. Tiga, hak korban pelanggaran. Artinya privasi korban harus diberitahu saat terjadi kebocoran dan menerima kompensasi. Empat, pentingnya audit dan transparansi. Audit keamanan secara berkala dan publikasi hasilnya wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir, mengimplementasikan Undang-Undang PDP yang menjadi pijakan penting, tetapi kelemahannya terletak pada kurangnya pengaturan portabilitas data dan jenis data sensitif. Next. Strategi penyempurnaan perlindungan privasi di Indonesia. Melihat maraknya pelanggaran privasi, langkah-langkah strategi yang perlu segera diambil diantaranya, satu, mengoptimalkan implementasi Undang-Undang PDP secara menyeluruh. Dua, pemerintah perlu meninjau ulang pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi multitafsir. Tiga, membentuk kerjasama antar lembaga. Empat, membentuk otoritas independen perlindungan data pribadi.
5. Mewajibkan seluruh institusi digital memiliki Data Protection Officer atau DPO. 6. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang canggih juga esensial. 7. Meningkatkan literasi digital masyarakat. Dan terakhir, membangun kerjasama internasional untuk penanganan kejahatan cyber lintas negara. Selanjutnya, rekomendasi solusi yang akan dijelaskan oleh Fernanda. Silakan, Fernanda. Selanjutnya, yaitu rekomendasi solusi. Berdasarkan uraian kasus dan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa rekomendasi solusi untuk meningkatkan perlindungan privasi di era kejahatan cyber adalah: 1. Penguatan sanksi pidana dan administratif terhadap kelalaian pengolahan data. 2. Pembentukan lembaga perlindungan data independen. 3. Audit keamanan wajib untuk institusi penggunaan data. 4. Edukasi massal tentang privasi dan keamanan digital. 5. Peningkatan kerjasama multilateral dalam menangani pelanggaran lintas negara. Selanjutnya, cara melindungi data pribadi. Langkah-langkah agar terhindar dari kejahatan privasi. Yang pertama, menjaga password tetap kuat dan rahasia. Password yang kuat dapat membantu melindungi akun dari akses yang tidak sah oleh pihak lain. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru. Hal ini dapat membantu melindungi data pribadi dari serangan malware dan virus. Yang ketiga, menggunakan koneksi internet yang aman dan terpercaya. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak terinskripsi atau tidak aman. Yang keempat, menjaga informasi pribadi tetap pribadi. Tidak boleh memberikan informasi pribadi kita kepada orang yang tidak kita kenal atau lewat email, pesan singkat, atau media sosial yang tidak terpercaya dan dilarang memposting informasi pribadi. Yang kelima, menghindari phishing dan serangan spear phishing. Hindari mengklik tautan atau membuka lampiran dari email yang mencurigakan. Yang keenam, menggunakan kartu kredit dengan bijak. Ketika berbelanja online atau melakukan transaksi dengan kartu kredit, pastikan untuk menggunakan kartu kredit dengan bijak dan hanya berbelanja di situs web yang terpercaya. Yang ketujuh, mengamankan data pribadi dengan sistem backup. Pastikan untuk membuat salinan data pribadi kita secara teratur dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang kedelapan, menjaga keamanan email. Pastikan untuk mengaktifkan opsi keamanan seperti enskripsi email dan verifikasi 2 faktor. Kesembilan, menghapus data pribadi yang tidak diperlukan. Pastikan untuk secara teratur menghapus data pribadi yang tidak lagi diperlukan dengan aman. Yang ke-10, melindungi data pribadi pada perangkat mobile. Pastikan untuk mengaktifkan opsi keamanan seperti kunci layar dan verifikasi 2 faktor dan hindari menginstal aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Yang ke-11, melakukan pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak. Hal ini dapat membantu melindungi data pribadi kita dari serangan yang baru. Yang ke-12, menggunakan layanan VPN. Pastikan untuk menggunakan layanan VPN yang terpercaya dan hindari menggunakan layanan VPN yang gratis dan tidak terpercaya. Yang terakhir, menjaga keamanan akun media sosial. Pastikan untuk menjaga keamanan akun media sosial kita dengan mengaktifkan opsi keamanan seperti verifikasi 2 faktor dan membatasi informasi pribadi yang kita bagikan ke media sosial. Selanjutnya, saat terjadi penyalahgunaan data pribadi atau bahkan perusahaan penyedia sistem gagal dalam melindungi data pribadi pengguna, maka ada 2 langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pengguna. Yang pertama, pengguna dapat mengajukan komplain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan dasar bahwa penyedia sistem informasi elektronik telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Yang kedua, jika pengguna menghendaki adanya ganti kerugian, maka bisa menempuh langkah kedua, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelindungan hak atas privasi individu di Indonesia dapat lebih kuat. Selanjutnya, untuk kesimpulan,
Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan sekaligus resiko pelanggaran privasi, terutama akibat kejahatan cyber yang kian marak secara nasional dan global. Kasus seperti peretasan Bjorka, kebocoran data Tokopedia, BPJS Kesehatan, PDN, serta skandal Cambridge Analytica dan Aadhaar menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan akuntabilitas pengendali data. Motif utama pelanggaran privasi umumnya berupa motif ekonomi, diperparah oleh ketiadaan otoritas pengawas, regulasi yang lemah, dan tumpang tindih kewenangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP menjadi langkah awal penting dalam memberikan kerangka hukum perlindungan data di Indonesia. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan besar seperti minimnya sumber daya, rendahnya literasi digital, dan ketidakpastian sektor. Dibanding GDPR, di Uni Eropa, Undang-Undang PDP masih perlu penguatan terutama dalam hal kewenangan sanksi dan perlindungan korban. Cyber law yang kuat dan implementasi yang efektif sangat penting untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Selanjutnya, untuk saran, yang pertama, percepat implementasi Undang-Undang PDP dengan segera susun aturan turunan bentuk lembaga dan tetapkan SOP bagi pengendali data. Yang kedua, bentuk otoritas independen dengan membentuk lembaga pengawas mandiri untuk menjamin pengawasan data pribadi. Yang ketiga, audit dan standar keamanan. Terapkan audit rutin dan terapkan standar keamanan data internasional. Yang keempat, tingkatkan literasi digital dengan memberikan edukasi masyarakat soal privasi, perlindungan data, dan hak-haknya. Yang kelima, perkuat kerjasama global dengan membangun kolaborasi internasional untuk tangani kejahatan cyber lintas negara. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pelindungan terhadap hak privasi di Indonesia dapat sejajar dengan standar internasional, serta mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Silakan, Mbak Dila. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami berharap pemaparan materi mengenai infringement of privacy ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran bagi kita semua untuk lebih waspada dan bijak dalam menjaga privasi di era digital saat ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi semua yang menyimak. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.